Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi, sebaiknya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama Salvia Ardista dari kelas 2B, NIM 15 2024 041. Baiklah teman-teman, saya akan memulai presentasinya tentang transformator dan konsep distribusi daya listrik. Langsung saja, gambar di atas yaitu tentang komponen sistem tenaga listrik. Apa saja sih yang ada di dalamnya? Komponen sistem tenaga listrik dan fungsinya. Baiklah, yang pertama ada pembangkit. Mengubah energi primer atau air uap angin menjadi listrik. Yang kedua, transformator. Menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Yang ketiga, saluran transmisi, menyalurkan listrik tegangan tinggi jarak jauh. Yang keempat, jaringan distribusi, menyalurkan listrik ke rumah dan industri. Di setiap komponen memiliki peran vital untuk menjaga aliran listrik yang efisiensi dan andal. Ada juga saluran transmisi. Yang pertama itu saluran transmisi jaringan kabel bertanggung tinggi yang membawa listrik dari pembangkit ke gardu induk. Yaitu ada gardu induk, tempat transformator menurunkan tegangan listrik dari saluran transmisi ke tegangan yang lebih rendah. Saluran distribusi, jaringan kabel yang membawa listrik dari gardu induk ke konsumen. Saluran distribusi terdiri dari saluran primer atau tegangan menengah dan saluran sekunder atau tegangan rendah. Dan panel distribusi, tempat pembagian dan pengaturan aliran listrik ke berbagai bagian bangunan atau area yang dilayani. Yang terakhir itu konsumen, pengguna akhir, energi listrik seperti rumah tangga, industri, dan komersial. Adapun contoh gambar di blok diagram pembangkit listrik, ada BBM, air, uap, dan gas dan panas bumi dan nuklir. Ada satu komponen BBM terhubung ke diesel dan 6 komponen turbin lalu ke generator, switchyard, dan saluran transmisi. Komponen utama pembangkitan. Yang pertama yaitu pembangkitan hidro, menggunakan tenaga air untuk memutar turbin. Yang kedua, pembangkit termal, membakar bahan bakar atau batu bara, gas, atau memanaskan air menjadi uap. Yang ketiga itu pembangkit angin dan memanfaatkan energi angin menggerakkan turbin. Yang keempat itu pembangkit surya, mengubah sinar matahari langsung menjadi listrik. Pentingnya energi listrik bagi kehidupan modern. Yang pertama itu atau penerangan, yaitu menerangi rumah, jalan, dan kota seperti lampu. Kalau di industri yaitu menggerakkan mesin dan pabrik. Kalau di teknologi yaitu mendukung perangkat, elektronika, dan komunikasi. Di kesehatan ya, mengunjung peralatan mediasi dan rumah sakit. Dampak energi listrik pada masyarakat, yang pertama kemajuan ekonomi, yang kedua peningkatan kualitas hidup, yang ketiga inovasi teknologi, yang keempat akses informasi. Konsumsi listrik sebagai indikator kemajuan negara. Adapun yang pertama itu produksi industri. Di negara maju memiliki industri besar, butuh banyak listrik. Yang kedua itu infrastruktur modern, pembangunan kota, transportasi, dan fasilitas umum. Yang ketiga itu gaya hidup, penggunaan alat elektronika, dan kekayaan domestik. Tingkat konsumsi listrik mencerminkan kapasitas industri, infrastruktur, dan gaya hidup modern di suatu negara. Data konsumsi negara listrik di negara maju dapat menunjukkan bahwa negara-negara memiliki tingkat konsumsi yang sangat tinggi, didorong oleh sektor industri dan teknologi canggih. Data konsumsi energi listrik di negara berkembang. Sebaliknya, negara berkembang
memiliki konsumsi listrik per kapita yang jauh lebih rendah, mengidentifikasikan ruang untuk pertumbuhan dan pembangunan. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.